Awal Opung Nagabe Batu menjadi orang yang sangat sakti. Pada waktu mencari ikan, di sungai inilah ibunya Opung Nagabe Batu mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada waktu itu ibunya bersama teman-temannya mencari ikan di air Sipang. Suatu ketika, si ibu memblok sebuah tempat yang konon diduga banyak ikannya dan menimba airnya agar cepat kering, agar mudah menangkap ikan-ikannya. Pada saat asik menimba, sekuntum bunga merah tiba-tiba muncul di tempat yang sedang ditimbanya. Lalu bunga tersebut diambil dan dicapakkan karena dianggap mengganggu. Setelah dibuang, kemudian muncul lagi bunga tersebut, berulang kali muncul dan berulang kali pula dibuang. Yang terakhir, pada saat bunga tersebut muncul kembali, ibunya mengambil dan meremasnya dan menghanyutkannya ke arus sungai yang deras. Beberapa detik kemudian bunga itu muncul lagi di tempat yang semula. Melihat kejadian itu, ibunya sangat kesal dan marah sehingga menelan bunga merah itu. Pada waktu menelan bunga merah, Ibu Opung Nagabe Batu tidak dalam keadaan hamil. Singkat cerita, setelah bunga ditelan, beberapa minggu kemudian ibunya telah hamil tua. Jika dihitung berdasarkan usia kehamilan normal, seharusnya ibunya belum waktunya melahirkan. Namun keajaiban berkata lain, Opung Nagabe Batu lahir lebih cepat dari usia kehamilan normal, dan inilah pertanda awal dari kesaktian Opung Nagabe Batu. Setelah lahir, wujudnya bulat seperti batu hitam. Orang tuanya melihat bahwa yang lahir itu tidak seperti wujud manusia, sehingga dia dibuang ke parit belakang rumahnya. Setelah dibuang, seketika itu turun hujan sangat lebat, disertai petir yang sangat menggelegar. Petir tersebut menyambarnya, seketika itu juga terdengar suara tangisan bayi. Suara tersebut didengar oleh orang tuanya, kemudian ibunya lari cepat ke tempat suara tangisan bayi tersebut. Ketika itu, orang tuanya sangat terkejut melihat yang dibuangnya itu adalah bayi yang normal, hanya wujudnya pada waktu lahir berbeda dari yang biasanya. Kemudian orang tuanya membawa ke rumah dan membersihkannya dengan kain. Pada saat membersihkan dan dibalut dengan kain, dia menangis terus dan tidak mau diam walaupun disusui. Orang tuanya bingung dan resah karena tidak tahu bagaimana cara mendiamkannya. Berbagai cara dilakukan termasuk minta bantuan pada dukun-dukun kampung, tetapi tidak juga berhasil untuk mendiamkannya. Suatu saat mereka berunding dan meminta nasihat orang-orang pintar. Mereka sepakat untuk melakukan perawatan secara ekstrim dengan menidurkan bayinya di atas duri tanpa sehelai kain pun. Pada saat ditidurkan di atas duri, si bayi pun diam dan tidur nyenyak. Setiap kali diangkat dari duri tempat tidurnya, bayi pun menangis dan menjerit sangat kuat. Kemudian dikembalikan ke duri tempat tidurnya, diam lagi dan tidur nyenyak, demikian seterusnya. Sejak kecil, Opung Nagabe Batu telah menunjukkan berbagai keajaiban dan kesaktiannya. Pada saat remaja, beliau menjadi orang yang sangat sakti, disegani dan ditakuni oleh musuh-musuhnya. Inilah sejarah singkat kehidupan Opung Nagabe Batu dari sebelum dikandung ibunya, menjadi janin dalam rahim ibunya, hingga dilahirkan dengan wujud yang tidak biasa, luar biasa. Ini bukan dongeng, kejadian nyata, bukti-bukti peninggalan sejarahnya bisa Anda lihat di Sapuran Sipang, Pusuk 2, Kecamatan Perlitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Horas, selamat menyaksikan.